Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Idul Fitri ini, Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat sunnah Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan sholat sunnah Idul Fitri yang kita tunaikan pagi ini menjadi sholat sunnah Idul Fitri terbaik dari sekian banyak sholat Idul Fitri yang pernah kita tunaikan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kita datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan sepulang dari sini ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni perubahan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mukminin rahimakumullah, setiap muslim di ujung Ramadan dan saat Idul Fitri tiba mendapati dirinya pada kondisi dilema yang selalu berulang setiap tahunnya, merasuk relung hatinya. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momentum pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Juga belum ada kepastian diterimanya ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Bertambah-tambah kesedihan merasuk relung hati kita, sebab tidak ada jaminan esok hari kita akan tetap hidup dan dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan akan datang lagi selama bumi ini masih ada. Tapi belum tentu kita ada dan hadir di Ramadan tahun depan, karena usia kita belum tentu sampai ke tahun depan. Allahu Akbar. Namun pada saat yang sama kita juga harus bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda tentang kebahagiaan di hari raya. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya, dan sungguh inilah hari kegembiraan bagi kita. Lisaimi parhatun inda fitri wa parhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Masyiral mu'minin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, sebuah momen yang tidak hanya menjadi tanda berakhirnya bulan Ramadan, tetapi juga menjadi titik awal kembalinya manusia kepada fitrah, yaitu keadaan suci yang bersih dari dosa. Selama sebulan penuh, kita telah berlatih menahan diri, menundukkan hawa nafsu, memperbanyak ibadah, dan menanamkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri. Pada hari yang fitri ini, marilah kita merenungkan bagaimana Ramadan telah menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebulan penuh kita berlatih untuk disiplin dalam ibadah, menahan hawa nafsu, bersabar dalam menghadapi ujian, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semua itu bukan hanya untuk pribadi kita semata, tetapi juga untuk membangun peradaban yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini hadirin mengajarkan bahwa perubahan dalam sebuah masyarakat harus dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Sungguh
Ibadah saum Ramadan selama sebulan telah memberikan kita pelajaran penting dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ketakwaan. Maka, paling tidak bulan Ramadan memberi pelajaran tentang spiritual Ramadan sebagai pondasi peradaban dalam 4 kategori. Pertama, disiplin dan konsistensi dalam ibadah. Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin dalam menjalankan ibadah. Bangun sahur tepat waktu, menyegerakan berbuka saat maghrib, salat berjamaah di masjid dan tadarus Al-Quran adalah latihan kedisiplinan yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Kita taat dan semangat beribadah jangan hanya ketika Ramadan saja, tetapi tentunya harus berlanjut sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Hadirin, jika kedisiplinan ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi umat yang lebih produktif dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan agama. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi ujian. Ramadan juga melatih kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam godaan, baik lapar, haus maupun emosi. Kesabaran ini merupakan salah satu pilar penting dalam membangun peradaban yang kuat. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bulan Ramadan mengajarkan kita tentang sabar dalam 3 kategori. Pertama, as-sabru ala ta'atillah, adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita dilatih untuk tetap menjalankan ibadah meskipun dalam keadaan lapar dan haus, serta ajakan hawa nafsu negatif. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah, adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Kita berusaha menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Kita bersabar menjaga lisan dari perkataan ghibah dan perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, as-sarbu alal musibah, adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Puasa melatih kita untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi dalam segala situasi. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang anggotanya mampu bersabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan, tidak mudah menyerah, dan terus berusaha untuk mencapai kebaikan. Dan ini kita dilatih, dibina, ditempa oleh yang bernama puasa Ramadan. Yang ketiga, hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kepedulian sosial dan semangat berbagi. Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam Ramadan adalah kepedulian sosial. Kita diajarkan untuk merasakan penderitaan orang-orang yang kurang beruntung dan terdorong untuk membantu mereka. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan betapa besar nilai berbagi dalam Islam. Idul Fitri menjadi momentum untuk melanjutkan semangat berbagi yang telah kita jalankan di bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, "Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghaid wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap dermawan dalam kondisi apapun. Bukan hanya memberi dalam kelapangan, tetapi juga saat kita dalam kesulitan. Inilah bentuk solidaritas sejati yang membangun peradaban yang kuat dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu hadirin, setelah Ramadan, marilah kita lanjutkan semangat berbagi dengan membantu fakir miskin dan anak yatim, menyantuni keluarga dan yang membutuhkan, aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Dengan kepedulian sosial, kita akan membangun masyarakat yang harmonis dan penuh berkah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Setelah Ramadan, ada satu aspek penting yang juga harus kita perbaiki, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini hadirin mengingatkan kepada kita bahwa sebagai umat Islam kita adalah saudara. Maka Idul Fitri harus menjadi momentum untuk mempercepat, untuk mempererat persaudaraan, menjauhi permusuhan, dan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang. Hadirin, perhatikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang harus menjadi fokus perhatian kita dalam rangka membangun hubungan sama manusia. Yang pertama, memperbaiki hubungan dalam keluarga. Seringkali kita menemukan konflik dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau antara saudara kandung. Ada kalanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat menyebabkan hubungan menjadi renggang. Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan merajut kembali kehangatan dalam keluarga. Contoh nyata, seorang anak mungkin pernah menyakiti hati orang tuanya dengan perkataan atau sikapnya. Sebaliknya orang tua mungkin pernah terlalu keras dalam mendidik anak. Di hari yang fitri ini, hendaknya keduanya saling memaafkan dan memulai lembaran baru dalam hubungan mereka. Yang kedua, menjaga persatuan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang kita terjebak dalam perbedaan pendapat yang berujung pada perpecahan. Perselisihan antar tetangga, persaingan tidak sehat dalam pekerjaan, atau bahkan perbedaan pilihan dalam hak politik seringkali menimbulkan kebencian. Contoh nyata, ada dua orang tetangga yang bertengkar karena masalah kecil, seperti perbedaan dalam batas tanah atau suara bising. Idul Fitri adalah momentum terbaik untuk mendamaikan mereka dengan saling meminta maaf dan kembali menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga, mengokohkan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari umat Islam dan warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa. Perbedaan suku, budaya, dan pandangan politik seharusnya tidak menjadi pemecah belah, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang lebih baik. Contoh nyata, dalam kehidupan sosial dan politik, ada kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Namun perbedaan ini tidak boleh membuat kita saling membenci atau menjatuhkan satu sama lain. Idul Fitri harus menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan bekerja sama dalam membangun bangsa yang lebih harmonis. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah membangun peradaban dengan spirit Ramadan, dan Idul Fitri merupakan sebuah kemenangan sejati dalam Idul Fitri. Namun tentunya bukan sekadar merayakan berakhirnya Ramadan, tetapi bagaimana kita menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang telah kita pelajari. Disiplin dalam ibadah harus tetap dijaga agar kita terus dekat dengan Allah. Kesabaran dalam menghadapi ujian harus menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Kepedulian sosial dan semangat berbagi harus terus berlanjut untuk membantu sesama, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia harus menjadi prioritas agar tercipta kehidupan yang harmonis. Jika setelah Ramadan kita tetap istiqomah dalam kebaikan, maka kita benar-benar meraih kemenangan hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim menerima amal ibadah kita selama Ramadan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam kebaikan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-haddus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, tilawah kami, dan amal kebaikan kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk tetap istiqamah dalam kebaikan setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada keburukan setelah Ramadan usai. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Berikanlah kami hidayah untuk terus berada di jalan-Mu. Kuatkan kami untuk tetap istiqamah dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ukhuwah, dan dalam perjuangan menuju ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.